Shalom semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Selamat datang di B3 Teens Online Service. Senang bisa berjumpa dengan kalian pada hari ini. Saya berharap kita dalam kondisi yang baik dan sehat. Dimanapun kalian berada, mari ambil waktu untuk fokus datang beribadah kepada Tuhan. Matikan semua notifikasi dan semua hal yang mengganggu fokus kita dalam ibadah. Dan mari kita hormati hadirat akan Tuhan. Ikutlah memuji dan menyembah Tuhan, lalu catat setiap firman yang akan disampaikan, karena saya percaya setiap firman yang kita catat akan menjadi kekuatan dan rema dalam kehidupan kita. Kalian mempunyai waktu 1 menit dari sekarang untuk mempersiapkan itu semua. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, shalom teman-teman. Shalom. Apa kabarnya semua? Pastinya luar biasa. Luar biasa ya Kak. Dan kita berharap semuanya teman-teman selalu dalam naungan dan perlindungan daripada Tuhan Yesus sendiri. Amin. Teman-teman, kami mau ajak buat teman-teman datang di hadapan Tuhan dengan hati yang penuh kerinduan untuk datang menghampiri bait yang suci. Semua teman-teman ambil sikap yang baik sebelum kita memulai menaikkan setiap pujian kita. Terlebih dahulu kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan, untuk hari yang baru yang Tuhan beri bagi setiap kami Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan beri bagi kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk datang di hadapan-Mu Tuhan, membawa setiap pujian dan penyembahan kami di hadapan Kau Bapa. Bertatalah Engkau Tuhan Yesus di atas setiap puji-pujian kami. Haleluya Tuhan Yesus yang baik, amin. Oke, semuanya kita harus semangat ya Cia ya. Oh pastinya. Karena kita tahu bahwa Tuhan kita adalah gunung batu bagi setiap kita. Tuhan kita adalah kota benteng kita. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang benar. Haleluya. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya. Janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kita angkat pujian ini dari awal, katakan sama-sama. Kau gunung batuku, haleluya. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Sama-sama angkat tangan, katakan walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan
biasa. Nah Grace, pada pagi hari ini kita mau siapkan hati kita Ya, untuk terima benar firman sekali. Tuhan. Dan sungguh sebenarnya kita tuh punya Bapa yang sangat setia. Di every situation, dalam segala musim hidup kita, Dia itu selalu ada buat kita. So, yuk kita sama-sama pagi ini, kita ajak teman-teman untuk kita siapkan hati kita minta Tuhan untuk ubahkan hati kita lebih lagi semakin seperti Dia. Amin. Amin. Oh, Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Katakan sama-sama, kerinduanku, kerinduanku, tinggikan namamu, dan karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu, ubah hatiku, ubah hatiku.
ini Tuhan, kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau buka hati kami. Kami mau buka pikiran kami untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan melalui firman-Mu Tuhan Kau berbicara lebih dan lebih lagi Tuhan. Agar kami setiap anak-anak muda-Mu di tempat ini Tuhan, benar-benar kami diubahkan, kami dibentuk lagi Tuhan, semakin hari semakin serupa dengan gambaran-Mu. Tuhan, biarlah Engkau pakai pembicara yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman yang disampaikan itu benar-benar bertumbuh dan berakar kuat dalam hidup kami, dan berbuah Tuhan, lebat dan dapat dirasakan oleh banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami setiap anak-anak muda-Mu siap untuk menerima firman-Mu pada pagi hari ini. Yang siap menerima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat pagi saudara-saudara semuanya, apa kabar? Saya berharap semuanya dalam kondisi baik-baik saja, meskipun kita terpisah dengan satu tempat yang jauh karena ini adalah ibadah online, tetapi saya percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah memisahkan kita. Nah, sebelumnya mari kita akan sama-sama berdoa untuk kita masuk dalam sesi mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan pagi hari ini boleh menjadi berkat buat saudara-saudara semuanya. Tuhan Yesus, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Tuhan yang sudah memberikan kami kekuatan, Tuhan yang sudah memberikan kami kasih karunia. Dan pagi hari ini kalau kami boleh mendapat kesempatan untuk kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Kau mengurapi kami semuanya, Kau memberikan kami hati sebagai hamba, telinga sebagai seorang murid, untuk kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu dan kami boleh menjadi pelaku dari firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami sudah berdoa. Amin. Baik, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan, yaitu Spirit of Excellence. Dan seperti yang kita tahu, Spirit of Excellence ini kita akan membicarakan sebuah roh yang luar biasa. Dan kita akan belajar dari satu tokoh, yaitu Daniel. Nah, mungkin saudara-saudara sudah pernah mendengar dan seringkali mendengar cerita Daniel ini. Daniel adalah satu tokoh yang terkenal dengan dia dimasukkan dalam gua singa. Dan seperti yang saudara-saudara tahu, yang nampak di layar di sini, bahwa Daniel adalah seorang yang masuk dalam zaman pembuangan pada waktu itu. Jadi bangsa Israel dibuang dari kerajaan Yehuda dan dijadikan tawanan oleh bangsa Babilonia pada waktu itu. Dan setelah itu Daniel mendapatkan kesempatan untuk bekerja di pemerintahan Babilonia. Jadi sangat beruntung sekali Daniel ini pada waktu itu. Dia bisa bekerja di satu pemerintahan sementara rekan-rekannya yang lain, rakyat Israel pada waktu itu, menjadi tawanan. Dan kemudian selain daripada itu, Daniel juga pernah bekerja di Raja Media Persia pada waktu itu. Jadi ada dua kerajaan yang diikuti oleh Daniel. Nah, satu hal yang patut kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu bahwa dia mempunyai roh yang luar biasa, melebihi para pejabat dan wakil raja pada waktu itu. Nah, roh yang luar biasa inilah, Spirit of Excellence inilah yang akan kita jadikan patokan untuk kita mempelajari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Satu hal yang perlu saya sampaikan, bahwa emas tetaplah emas, sekalipun dibenamkan di dalam lumpur. Siapa pernah tahu emas saat dibenamkan di dalam lumpur dan setelah itu keluar menjadi perak ataupun mungkin aluminium? Tidak ada. Emas tetaplah emas. Nah, tanda-tanda yang luar biasa yang menyertai Daniel itu nampak dalam beberapa hal dalam kehidupannya. Yaitu yang pertama sekali, Daniel mempunyai iman. Apa maksudnya itu? Iman yang luar biasa. Seperti yang dikatakan di dalam Daniel 6 ayat ke-10, dikatakan bahwa 3 kali sehari Daniel berlutut berdoa memuji Allahnya. Ini satu pengalaman yang luar biasa buat Daniel. Tetapi bukan cuma sekedar pengalaman, tetapi Daniel menjadi seorang yang benar-benar
menjadi seorang yang kuat imannya. Imannya di dalam Tuhan sungguh-sungguh sangat mendewasakan dia. Bagaimana iman itu bisa bertumbuh? Caranya adalah dia mendekatkan diri kepada Tuhan. 3 kali sehari ia berlutut dan berdoa memuji Tuhan. Lalu hal yang kedua, apa yang bisa kita lihat dalam diri Daniel ini? Yaitu integritasnya. Integritasnya sangat luar biasa. Dikatakan di dalam Daniel 1 ayat yang ke-8, Daniel bersikap tidak mau menajiskan dirinya dengan santapan raja maupun minuman raja. Jadi pada waktu itu sudah menjadi kebiasaan bahwa semua yang ada di istana raja mendapatkan bagian dari jatahnya raja. Entah makanan, entah minuman. Tetapi Daniel tidak mau menajiskan dirinya dengan makanan dan minuman itu. Dan dia tidak mau karena dia tahu makanan itu dan minuman itu tidak membawa efek yang positif buat dia. Dan satu perkataan, satu tindakan di dalam diri Daniel, itulah yang disebut integritas. Maksudnya apa? Bahwa di dalam dia memperkatakan itu sesuai dengan tindakannya. Motivasi hati dan tindakannya adalah sama. Itu adalah yang namanya integritas. Jadi integritas itu konsisten. Integritas itu disiplin, hidupnya disiplin. Dan integritas itu juga berbicara tanggung jawab, tanpa kompromi. Kalau itu menyebabkan dosa, dia tidak mau terlibat dalam dosa. Dan orangnya jujur, lurus hatinya, dan setia, dan dapat dipercaya. Dan satu hal lagi, Daniel punya karakter yang sungguh luar biasa. Integritas kaitannya dengan karakter yang luar biasa. Orang yang punya karakter yang luar biasa, maka bisa dipastikan dia pasti punya integritas yang luar biasa. Dan kemudian di dalam hal yang ketiga, yang berikutnya, Daniel punya relasi dengan sesama. Daniel punya hubungan, Daniel membina komunitas yang baik dengan sesamanya. Daniel membina komunikasi yang baik dengan sesamanya. Kita tahu sahabat Daniel adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan di dalam ketiga sahabatnya ini, Daniel saling mendukung, saling menguatkan, dan mempunyai rasa kebersamaan yang tinggi. Dalam hal apa? Bisa kita lihat kebersamaan mereka, hubungan mereka, dalam hal apa yang bisa kita lihat? Yaitu pada waktu mereka diberi makanan oleh raja, mereka sepakat untuk menolak makanan itu, sepakat untuk menolak minuman itu. Dan mereka juga bersama-sama terlibat dalam doa bersama-sama. Ini sungguh luar biasa. Banyak kita berkawan dengan sesama kita, banyak kita mempunyai teman, tetapi sangat jarang di antara pertemanan itu kita bisa melakukan doa bersama-sama untuk saling menguatkan. Dan seperti yang kita pernah dengar dan sering terdengar, Daniel dimasukkan ke dalam dapur api bersama dengan ketiga temannya. Relasi dengan sesama membuat mereka tetap satu meskipun dalam suasana yang tidak mengenakan buat mereka. Dan satu hal lagi, persahabatan Daniel dengan Sadrak, Mesak, dengan Abednego itu tidak sama dengan persahabatan Ayub dengan Elifas dan Bildad juga Sofar. Ayub juga punya sahabat, saudara-saudara. Tetapi sahabatnya ini tidak bisa mendukung Ayub. Dalam kesulitan mereka meninggalkan Ayub, bahkan tidak membantu dengan sepenuh hati. Tetapi Sadrak, Mesak, Abednego sangat membantu Daniel dalam hal apapun juga dalam kehidupan mereka semuanya. Dan kemudian yang keempat, apa yang bisa kita lihat dalam diri seorang Daniel? Daniel dalam hal bekerja sangat luar biasa. Daniel punya spirit yang luar biasa dalam hal bekerja. Daniel bekerja dengan sangat baik di lingkungan istana. Bahkan saking sangat baiknya dia bisa mengartikan mimpi raja. Pekerjaan Daniel sungguh luar biasa. Pekerjaan Daniel begitu menakjubkan sehingga memikat hati raja pada waktu itu. Maka benarlah apa yang dikatakan di dalam Amsal 22 ayat 29. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Apa maksudnya? Dalam bekerja, saudara-saudara, mari bekerja dengan sungguh-sungguh, serius. Kalau sekarang kita mendengar istilah profesional, maka dalam bekerja sebaiknya kita profesional. Maka dengan demikian kita akan melihat
kecakapan kita dalam bekerja, dan itu akan menyenangkan semua orang. Dan kita bisa melihat gambar di depan sini. Spirit of excellence, roh yang luar biasa, itu membentuk iman. Atau dengan kata lain, iman kita yang kuat didapatkan dari spirit yang luar biasa, roh yang luar biasa. Dan dari iman yang luar biasa itu, maka memunculkan keinginan untuk bisa berkomunikasi dengan sesama kita dengan baik. Ada orang yang beriman ke gereja, rajin baca Alkitab mungkin, berdoa iya, tetapi dia tidak bisa membina hubungan yang baik dengan saudara-saudara seiman. Itu namanya sama saja dia tidak punya roh yang luar biasa. Dan roh yang luar biasa itu membentuk karakternya. Dan kalau sudah karakter terbentuk, maka karakter itu membawa dia untuk bertanggung jawab di dalam pekerjaannya. Nah, kemudian dari semua itu, roh yang luar biasa itu, akhirnya apa yang harus kita kerjakan? Bagaimana membentuk roh yang luar biasa itu? Apakah dengan sebegitu mudahnya terbentuk roh yang luar biasa itu? 1 Korintus 9 ayat 26 sampai 27 mengatakan begini. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi dalam hal ini bagaimana untuk bisa membentuk roh spirit yang luar biasa itu? Yang pertama adalah latihan dan fokus. Banyak dari kita menjadi orang Kristen, tetapi kita mau enaknya saja. Kita nggak mau berlatih, kita nggak mau fokus pada tujuan kita. Oleh sebab itu dikatakan oleh Rasul Paulus, aku bukan petinju yang sembarangan memukul. Mari kita bayangkan sejenak. Kalau kita memukul sembarangan, apa yang akan terjadi? Nafas kita akan cepat habis dan kita akan cepat capai. Karena kita tidak punya tujuan, kita nggak punya fokus, mau dihantam kemana, mau dipukul kemana. Tetapi Paulus mengajarkan, aku bukan petinju yang sembarangan memukul, dan aku juga bukan berlari tanpa tujuan. Tetapi apakah mudah mendapatkan semua itu? Spirit yang luar biasa harus dilatih hari demi hari. Di gereja kita ada program yang namanya Living Life. Bacaan yang harus kita baca setiap hari itu mendewasakan kita, membentuk semangat kita, membentuk spirit kita untuk menjadi kuat di dalam Tuhan. Dan kemudian di dalam Roma 11 ayat yang ke-36 dikatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan di 1 Korintus 10 ayat 31 mengatakan, aku menjawab, jika engkau makan dan jika engkau minum atau jika engkau melakukan segala sesuatu, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Artinya apa? Spirit of excellence itu, roh yang luar biasa itu berguna untuk satu tujuan, yaitu memuliakan nama Tuhan. Kalau saudara punya spirit yang luar biasa, saudara punya kemauan yang luar biasa, saudara berhasil dalam pekerjaan saudara, ingat satu tujuan, itu untuk memuliakan nama Tuhan. Karena memang hidup kita diciptakan untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi jangan pernah ada tujuan yang lain. Saudara berhasil dalam karier saudara, saudara berhasil dalam pekerjaan saudara, saudara berhasil dalam pelayanan saudara, itu tujuannya satu, untuk memuliakan nama Tuhan. Dan bisa saya simpulkan pada pagi hari ini, kenapa si anak muda perlu punya spirit, perlu punya roh yang luar biasa? 4 perkara. Roh yang luar biasa membentuk iman yang luar biasa, berkualitas. Dan yang kedua, spirit yang luar biasa itu mempengaruhi hubungan kita dengan sesama. Dan kemudian spirit of excellence ini, roh yang luar biasa membentuk integritas kita. Dan pada akhirnya itu membentuk karakter kita untuk menjadi seorang pekerja yang luar biasa, yang baik, yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Lalu caranya bagaimana? Sudah saya ceritakan tadi, teruslah berlatih dan fokus. Menjadi orang Kristen jangan puas dengan karena aku sudah ke gereja, rajin ke gereja, aku sudah rajin berdoa, aku sudah pelayanan. Jangan puas sampai di situ. Itu hanyalah masih belum ada apa-apanya. Terus berlatih dan fokus, dan kemudian menyadari tujuan hidup itu
bahwa semuanya kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Spirit yang luar biasa penting. Kenapa? Ingat satu perkara, hidup ini persaingan. Saudara bisa lihat hari-hari ini bagaimana kondisi Indonesia. Wabah virus begitu sangat terasa sekarang di kota Surabaya seperti sekarang ini. Semuanya pada bingung, semuanya pada takut, semuanya harus dibatasin pergerakannya. Dan pada akhirnya kita bisa menyerah pada keadaan ini. Tetapi kalau kita punya roh yang luar biasa, kita akan bisa mengatasi semuanya. Dan di dalam pekerjaan kita, di dalam karier kita, di dalam sekolah kita, ingat, semuanya itu persaingan. Dan ini yang paling penting, tidak semua orang bisa mencapai puncak. Ini yang paling penting. Tidak semua orang bisa berhasil. Setiap orang membawa kebisaannya, kemampuannya sendiri-sendiri. Setiap orang tidak bisa mencapai puncak. Tetapi saya mau katakan, kalau kita punya roh yang luar biasa, spirit yang excellent, maka kita akan bisa mencapai semuanya itu dengan pertolongan dan hikmat yang dari Tuhan. Dan ingat, semuanya kembali untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Inilah yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Dan mari saya ajak saudara untuk kembali berdoa. Dan saya akan mendoakan saudara-saudara semuanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau kebenaran firman Tuhan ini sudah hamba sampaikan dengan keterbatasan yang ada, hamba-Mu harus menyampaikan melalui media online. Tetapi Tuhan, Roh Kudus, Engkau tidak terbatas. Roh Kudus, Engkau menjamah setiap saudara-saudara kami yang mendengar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Engkau menjamah mereka masing-masing satu persatu. Dan Roh Kudus mengingatkan mereka bahwa di dalam hidup mereka perlu satu roh yang luar biasa. Karena hidup ini semakin lama akan bertambah semakin sulit. Persaingan akan semakin ketat. Untuk menggapai puncak itu dibutuhkan satu tenaga yang begitu luar biasa. Tetapi Roh Kudus terus memimpin kami untuk kami boleh mencapai keberhasilan. Terutama kami boleh mempunyai spirit roh yang luar biasa. Dengan roh yang luar biasa kami boleh tetap memuji memuliakan nama-Mu, beriman di dalam Engkau, bertambah kuat, bertambah dewasa di dalam Engkau. Dan kami boleh membina hubungan kami dengan saudara-saudara kami seiman. Dan kami juga boleh mempunyai integritas yang bisa diandalkan. Dan kami boleh bekerja dengan luar biasa. Dan semuanya itu nama Tuhan yang dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan ibadah online pagi hari ini selesai. Dan izinkan kami mengakhirinya. Engkau memberkati kami semuanya. Dan biarlah apa yang telah kami dengar pagi hari ini, semuanya ini menjadi pedoman penuntun buat hidup kami dalam menjalani hari-hari ini bersama dengan Engkau Tuhan. Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati apa yang Engkau kerjakan, Tuhan memberkati apa yang Engkau lakukan, dan Tuhan memberkati studimu. Tuhan memberkati apa yang Engkau kerjakan, semuanya kembali untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Amin. Ya, inilah kebenaran firman Tuhan yang sudah saya sampaikan, dan sampai ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Dan jangan pernah bosan untuk mendengar kebenaran ini meskipun hanya melalui media online, dan tetaplah stay at home. God bless you.